Halo Sobat Obor dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk cerita kali ini jujur sih sedikit emosional buat saya. Jadi saya beres-beres rumah. Dan ketika beres-beres rumah, saya memandang beberapa barang-barang peninggalan almarhum ayah saya. Jadi ayah saya itu dulu suka bermain motor cross dan hobi banget gitu bermain motor cross. Sampai dulu nenek saya aja sampai bela-belain katanya pinjam duit ke koperasi buat beliin ayah saya motor. Bahkan ketika beliau pensiun pun saya ikut membelikan ayah saya motor cross, motor trail lah, sekedar hobi. Tadinya rencananya harapan saya sih biar ayah saya di penghujung masa baktinya menjelang pensiun biar ada kegiatan ikut event apa kek gitu, motor trail yang biasa diadain komunitas gitu, biar nggak terlalu sumpek di rumah atau apa gitu kan. Nah jujur sih saya sedikit tidak enak juga, bukan tidak enak ya, ngerasa campur aduk lah perasaan tuh gitu kan. Apalagi ayah saya juga baru berpulang ke Ramatullah sekitar 6 bulan yang lalu. Ini akan menghadapi bulan Ramadan. Jadi saya mulai kepikiran, ini Ramadan pertama saya menjadi yatim piatu gitu. Apalagi pas 1 tahun sebelum ayah berpulang ke Ramatullah, ibu saya udah pulang duluan gitu kan. Bahkan saya merasa campur aduk aja gitu perasaan di rumah, kok jadi ya gitulah, jadi berbeda gitu, jadi gimana gitu, getir, sedih apa gitu. Bahkan saya sering ngerasain bener nih yang dikatakan oleh orang-orang bahwa sepeninggal orang tua itu bahwa rumah tidak pernah lagi sama gitu. Dan mungkin itu yang saya rasakan saat ini gitu. Nggak kebayang nanti gimana rasanya kalau di penghujung bulan Ramadan mendengar takbir gitu, ngebayangin ya bahwa saya udah jadi anak yatim piatu gitu. Ya meskipun ada yang lebih buruk kondisinya dari saya gitu, cuman ya ini cuman cerita aja ke teman-teman Sobat Obrol dimanapun berada. Mungkin ada yang sama juga posisinya dengan saya, dan masih ada yang apalagi gitu yang masih punya orang tua. Nah itulah, benar kata orang-orang, jangan sia-siakan momenmu ketika orang tua kamu masih ada. Apalagi bagi yang masih mempunyai ibu, karena doa ibu itu bisa menembus langit kata. Ya daripada sekarang seperti saya ini, saya udah mau minta doa ke siapa lagi gitu. Doa yang paling mustajab kan doa orang tua gitu. Ya itulah teman-teman, sepotong kisah curhatan saya. Semoga bisa menjadi kita saling mengingatkanlah sesama manusia bahwa selagi ada orang tua itu jangan disia-siakan. Saya sempat kepikiran juga waktu itu kan ayah saya sakit stroke lumayan lama tuh, sekitar 3 tahun gitu. Bahkan sakitnya tuh lebih dulu ayah saya gitu dibanding mama saya gitu. Namun yang duluan berpulang ke Rahmatullah tuh mama saya. Nah ayah saya tuh kebanyakan aktivitasnya di kursi roda gitu, adanya makan ngerokok gitu. Ya dengan kondisi seperti itu pun ya udah buat seneng aja gitu, asal ada di rumah. Maksudnya tidak perlu aktivitas lebih, tidak berharapkan apa-apa gitu dari orang tua. Dengan sosoknya aja pun kayak bikin tenang gitu. Apalagi semenjak bertambah usia kekhawatiran itu selalu ada ya. Saya kadang kalau lewat kamar papa saya gitu, suka ngelihat dadanya, ini papa saya masih bernafas nggak sih. Nah kalau ketika masih dadanya bergerak atau dia batuk atau apa, itu tuh tenang gitu. Setiap malam hampir saya selalu saya liatin gitu. Dan sekarang 6 bulan kepergian ayah saya, ya mulai berasa gitu di rumah tuh sepinya tuh beda gitu. Nggak ada suaranya, nggak ada teriakannya gitu. Bahkan saat itu ketika 1 minggu 40 hari ayah berpulang, saya mencoba untuk ya udah deh barang-barangnya kasihin deh ke siapa yang bermanfaat, saya sumbangin.
Waktu itu tuh tujuannya pertama biar bermanfaat, biar jadi amal ibadah juga, kedua biar nggak terlalu banyak yang saya ingat gitu, karena benar-benar cukup menyakitkan gitu. Ya cukup sudah curhatannya. Nah mengenai ayah, ini saya untuk mengenang beliau, saya ingin membawakan cerita pengalaman yang dialami oleh almarhum ayah saya. Saya memanggil beliau itu dengan sebutan Papap. Nah, seperti apa ceritanya? Berikut kisahnya. Papap ini lahir tahun 1957, merupakan anak dari kakek nenek saya yang berprofesi sebagai guru di salah satu desa di sebuah kota di Jawa Barat. Nah, ini cerita awalnya tuh saya dapatkan dari almarhum nenek saya yang cerita tentang cerita waktu kecil Papap ini. Nah, Papap ini katanya ketika umur 2 tahun, oh itu luar biasa aktif katanya anaknya. Bahkan kakek dan nenek saya tuh sempet capek gitu karena tingkah laku Papap itu untuk anak seumurannya tuh luar biasa aktifnya katanya. Bahkan saking aktifnya saat itu, kakek dan nenek saya itu sampai bawa ke Pak Ustadz katanya biar dijampe-jampe, takutnya minta didoakan lah gitu ya, takutnya ada sesuatu nih yang menempel dengan Papap ini gitu kan. Lalu Pak Ustadz itu biasalah ngasih doa-doa gitu, ngasih air doa untuk dimandikan dan sebagainya gitu. Namun ada celetukan dari Ustadz tersebut bahwa anak ini mungkin sedang aktif-aktifnya gitu, bahkan beda dari anak yang lain, tapi keaktifannya anak ini bisa jadi berbuah sesuatu yang baik katanya buat keluarga ibu gitu. Itu kata si Pak Ustadz itu. Lalu nenek saya ya cuman menganggap obrolan biasa lah saat itu gitu kan. Nah, tidak lama berselang Papap itu sama nenek saya itu dibawa ke sekolah tuh, main-main di sekolah. Biasanya kan kalau di sekolah guru sering bawa anaknya ke sekolah dan diasuh oleh anak muridnya kan, biasanya seperti kayak gitu kan. Nah, tiba-tiba ada insiden lah di sekolah itu. Insidennya itu Papap itu jatuh, entah gimana kronologisnya hingga Papap terjatuh, namun di pelipisnya tuh hingga berdarah gitu. Nah, otomatis nenek saya itu kan panik dan dibawalah Papap itu dari pedesaan itu menuju rumah sakit umum daerah. Mengingat saat itu di desa tersebut tuh masih tidak ada fasilitas kesehatan karena udah lama juga, berarti ini sekitar tahun 50-an mungkin ya. Nah, saat kejadian itu momennya itu pas dengan adanya gerakan separatisme di Indonesia, kalau nggak salah gerombolan DITII. Nah, nenek saya selalu mengingat hal itu bahwa ada gerombolan. Dan kalau dilihat buku-buku sejarah saat itu memang pas momennya dengan pemberontakan DITII yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Jadi, nah mungkin untuk sejarah Kartosuwiryo sendiri teman-teman bisa cek juga di sumber-sumber yang kredibel biar lebih pas dan lebih lebih kredibel lah sumbernya dan terpercaya gitu. Nah, kalau untuk saya berbicara sejarah, kayaknya lebih kurang jauh deh gitu kan sumber literasinya. Nah, ketika saat itu bergejolak tuh perpolitikan di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, tentang pemberontakan DITI itu, biasanya si gerombolan DITI itu suka bersembunyi di hutan-hutan dan di pegunungan. Nah, baru ketika malam mereka itu datang ke kampung-kampung warga untuk menjarah perlengkapan mereka bertempur gitu, seperti hasil bumi atau ngerampok rumah orang-orang, bahkan tidak segan-segan untuk mengakhiri si nyawa si pemilik rumah gitu. Nah, singkat cerita, setelah Papap
pulang dari rumah sakit nih, dibawa lagi oleh kakek nenek saya pulang lagi ke desa yang dituju, ke rumah tempat tinggal kakek dan nenek saya. Tiba-tiba di samping rumahnya itu seperti ada tahlilan orang meninggal. Nah, setelah ditelusuri, ternyata yang meninggal itu profesinya sebagai guru dan merupakan korban dari para gerombolan DITII. Jadi katanya si jenazahnya itu, mohon maaf nih, dipisahkan antara kepala dan tubuhnya. Tahulah teman-teman mungkin ya. Maaf, saya takut terlalu gore gitu untuk bercerita secara langsung di sini gitu. Ya pokoknya seperti itulah kronologisnya. Nah, dari situ nenek saya berpikiran, jangan-jangan ini yang dikatakan Pak Ustadz katanya. Ayah saya itu emang aktif dan bisa menyelamatkan keluarga tuh mungkin ini gitu kejadiannya. Barangkali jika kondisi saat itu papa baik-baik saja dan pulang ke rumah, bisa jadi targetnya saat itu adalah kakek saya gitu. Karena kakek saya itu juga sama guru gitu. Entah kenapa saat itu tidak dijelaskan pasti oleh nenek saya, yang ditargetnya itu malah guru katanya. Dari situ kakek dan nenek saya tuh seperti bersyukur banget lah gitu, di antara ternyata ya emang ada hikmah di balik sebuah kejadian gitu. Dan ini gitu, bahkan kejadiannya tuh bisa menyelamatkan nyawa kakek nenek saya. Nah, untuk cerita kedua yang pernah dialami oleh Papap, ini Papap langsung yang cerita ke saya. Ini Papap cerita ketika saya waktu masih kecil gitu. Jadi ketika saya mendengar cerita ini dari Papap tuh kayak mencekam banget gitu. Nah, ceritanya bahwa Papap itu ketika kecil tuh sering ikut pamannya tuh untuk narik kendaraan umum. Jadi kalau dulu angkutan pedesaan itu biasanya menggunakan mobil Colt. Ya, mungkin sekarang tuh masih ada, kalau nggak salah masih diproduksi deh mobil Mitsubishi Colt atau L300 itu, tapi dibentuknya kayak MPV gitu, kayak van gitu, jadi besar gitu. Jadi sebelum ada angkutan-angkutan umum pada umumnya, biasanya kan angkutan pedesaan itu kayak bukan elf ya, tapi orang Sunda di sini tuh biasanya elf bilang gitu, karena kalau elf tuh bisa jadi maknanya peri. Nah, biasanya angkutan pedesaan itu seperti itu, yang biasa mengangkut untuk hasil tani atau warga-warga dari desa yang ingin datang ke kota. Nah, saat itu Papap ikut bersama pamannya, bersama kenek juga tuh satu orang. Jadi ada 3 orang tuh muatan di mobil umumnya itu. Nah, saat itu katanya perjalanannya itu hendak pulang dari terminal di kota itu. Nah, tidak lupa kebiasaannya setiap Papap ikut biasanya suka dibeliin roti bakar katanya di terminal sama pamannya itu. Nah, singkat cerita, karena udah malam tuh ya, mungkin sekitar jam 7-an gitu kan, waktu itu mungkin tahun 60-an di kota tersebut, ya kebayang lah gitu gimana situasinya, perjalanannya pun kayak apa gitu. Jam 7 tuh bisa jadi sangat malam saat itu. Nah, tahun 60-an bisa jadi sangat malam gitu kan saat itu. Nah, singkat cerita, bergeraklah mobil pamannya Papap itu dari terminal untuk mencari penumpang. Entah kenapa saat itu ya emang sepi katanya, karena rutinitas biasanya pasti aja ada 1-2 orang penumpang yang pulang kemalaman gitu, dan biasa ikut jalan pulang gitu. Ini hari ini ya emang benar-benar sepi banget katanya. Namun di perjalanan pulang, kira-kira dekat dengan rumah sekitar 2 km katanya, paman angkutan umum paman ini katanya, dia melihat ada sosok 2 orang perempuan di pinggir jalan manggil ini, memberhentikan kendaraan angkutan pamannya ini gitu. Dalam pikirannya saat itu pamannya Papap ini ya berpikiran, ya udah ini paling penumpang, ya alhamdulillah gitu. Jadi nggak kosong-kosong amat nih perjalanan pulang katanya. Lalu pintas tidak ada yang aneh katanya dengan 2 orang perempuan ini, layaknya perempuan pada umumnya. Cuman dia itu bawa tas seperti kayak tas keranjang belanjaan ke pasar sama tas baju katanya. Nah, singkat cerita, pamannya Papap ini ngeberhentiin kendaraan dan keneknya turun tuh. Lalu ditanya si cewek itu. Namun katanya yang aneh, si suaranya itu kayak, maaf ya, kayak orang yang bibirnya itulah. Jadi kalau ngomong kayak yang ditutup hidungnya gitu. Kalau orang Sunda bilang tuh ngirung gitu. Dan mitosnya emang betul gitu, bahwa makhluk perempuan itu biasanya kalau berbicara itu suka seperti itu katanya nada bicaranya.
Jadi ketika keneknya bicara, mau kemana Neng? Dijawabnya tuh Cikles, katanya gitu bilangnya katanya. Jadi nggak jelas gitu. Dan kalau sebagai saat itu pamannya Papap sama Kenek ya karena sudah paham daerah-daerah di situ, jadi tahu gitu. Oh Cikeris katanya gitu daerah tersebut. Naiklah dua perempuan itu ke mobil angkutan paman itu. Nah, kira-kira 2 menit perjalanan atau 3 menit perjalanan katanya, di dalam mobil itu tercium aroma wangi yang sangat wangi. Dan wanginya itu dikenal. Dan biasanya wangi itu didapatkan dari minyak pewangi. Kalau dibilang Papap itu bilang dulu ini tuh kayak cap duyung katanya. Nah, cap duyung itu biasa digunakan untuk pewangi jenazah. Kalau sudah dikafani dan dikasih kamper itu, ketika dibalut dengan kain kafan biasanya disiramin sama ditetesin sama minyak cap duyung biar wangi gitu. Dan kalau nggak salah minyak itu pun masih ada gitu, kalau di toko-toko yang menjual perlengkapan jenazah pasti ada gitu. Dan yang paling bikin heboh saat itu karena wanginya tuh sangat menyengat katanya. Ini kayak si minyaknya tuh kayak ditumpahin ke seluruh mobil katanya. Nah di situ mulai panik lah si paman Papap dan Kenek itu gitu. Ini wangi apa sih? Si paman udah notice seperti itu gitu. Ini wanginya nggak wajar nih katanya. Nah di tengah kepanikan seperti itu, semua mengendus-gendus tentang wangi yang sangat menyengat di dalam mobilnya itu. Tiba-tiba si kedua orang wanita itu ketawa ketiwi. Gimana mau wangi? 7 hari aja belum katanya. Dia bilangnya seperti itu katanya. Kalau di bahasa Indonesiain ya, sebenarnya waktu itu makhluk itu ngomong dalam bahasa Sunda gitu, namun dengan suara yang tadi, gimana gak wangi? Orang belum 7 hari katanya gitu. Nah dari situ tiba-tiba paman Papap dan si Kenek itu langsung sekujur tubuhnya tuh meremang di badannya tuh. Dan si wanita itu yang berdua itu tiba-tiba hilang dari jok belakang katanya. Nah dari situ ngelihat kondisi seperti itu, si paman katanya kayak kehilangan akal, langsung ngegas mobilnya secepat mungkin. Dengan ya teman-teman kalau digambarkan Papap saat itu ya emang perjalanan ke rumah Papap itu melalui pegunungan, jadi berkelok-kelok gitu. Nah nggak sadar nggak apa, karena saking paniknya dia terabas itu semua. Dan alhamdulillahnya sampai di rumah. Nah dan sampai ke rumah pun si garasi rumahnya itu sampai ditabrak katanya, saking ketakutannya. Ketika sampai di rumah, semua pada lari itu ke dalam rumah dengan keadaan panik, pucat, dan napas tersengal-sengal gitu karena kejadian itu. Nah karena di pedesaan itu sangat sepi ya, jadi mendengar keributan seperti itu, warga pada berhamburan tuh keluar, tetangga-tetangganya pamannya Papap itu, dan menanyakan ada apa sih katanya. Kenapa warga, wah pokoknya chaos lah waktu itu. Nah singkat cerita, setelah tenang, pamannya Papap itu mulai bercerita katanya tentang kondisi yang telah dialaminya malam itu gitu kan. Nah ketika diceritakan kronologisnya seperti apa, ada salah satu warga nih yang ngasih informasi bahwa 2 hari sebelumnya di titik tempat wanita itu naik ke mobilnya pamannya Papap itu, katanya di situ ada 2 orang wanita korban kecelakaan lalu lintas yang tertabrak oleh truk angkutan buah katanya gitu. Dan mungkin kalau saat itu jadi dikait-kaitkan gitu dengan hal-hal seperti ini gitu, korinnya entah mengganggu entah apa, atau bisa jadi makhluk di situ tuh pengen menampakkan diri untuk menunjukkan eksistensinya entah apa gitu. Soalnya yang pernah diceritakan di berbagai sumber atau di podcast lain atau di channel lain, biasanya manusia yang meninggal itu rohnya tuh udah gak ada urusan hubungan dengan duniawi, sudah pasti pulang ke rahmatullah katanya. Biasanya yang dimanfaatkan oleh makhluk-makhluk di sekitar itu, entah itu korinnya, entah itu makhluk yang di situ tuh ya itu untuk menggoyangkan iman manusia gitu. Jadi kalau berbicara masalah roh dan lain-lain itu udah gak ada urusan katanya, itu udah pulang katanya. Itu cuma momentum aja yang dipakai untuk menyesatkan manusia. Nah semenjak kejadian itu
pamannya papap itu memutuskan untuk tidak lagi nggak narik angkutan dulu gitu, karena hampir semua yang mengalami kejadian itu termasuk papap dan keneknya itu sakit. Bahkan ketika keesokan harinya pamannya mengecek mobilnya itu, di mobilnya itu biasa aja, tidak ada aroma apa-apa katanya, udah normal lagi gitu. Cuman yang aneh katanya, ingat kan waktu itu si ceweknya itu yang 2 orang itu bawa tas dan baju, entah kenapa di jok belakangnya itu ada tumpukan daun waru katanya. Ya mungkin teman-teman bisa googling lah daun waru itu seperti apa rupanya gitu kan. Ada tumpukan daun waru kering katanya, banyak di situ, dan akhirnya dibuang lah itu sama paman. Dan si kenek ini inisiatif lah ngasih jampe-jampe apa gitu katanya ke mobil biar nggak diganggu. Dia kasih sajen kopi hitam, ya tau lah itu mungkin kenek, pengetahuan keneknya ya seperti itu mungkin, biar jaga-jaga. Tapi kan ya itu syirik sih jatuhnya gitu. Juga semenjak kejadian itu paman juga memutuskan untuk narik itu nggak nyampe malam lah gitu, diusahakan sore itu udah pulang lah dari terminal. Nah kemudian pengalaman kedua yang dialami oleh papap saya itu ketika beliau bertugas di dinas PU. Kalau zaman dulu nyebutnya PU, pekerjaan umum, mungkin kalau sekarang tuh Kimprasda, mungkin pemukiman dan prasarana daerah. Nah saat itu papap itu kebagian proyek pembangunan jalan yang menghubungkan kecamatan di kota tersebut gitu. Dan saat pembangunan itu pula papap itu bertemu dengan mami, yaitu ceritanya dulu gitu. Ketika papap bertemu dengan mami itu, yaitu katanya ketika membangun jalan di situ katanya. Awal perjodohannya itu dimulai di situ gitu, selain bekerja juga, dan ternyata papa mendapatkan jodoh di salah satu desa di situ. Nah yang namanya lagi indah-indahnya masa-masa pacaran, papa itu sering pulang malam katanya. Gimana sih yang namanya orang kasmaran, biasanya mau lautan diseberangi, hutan dibabat dan sebagainya. Nah saat itu papa pulang kemalaman karena nunggu hujan gak reda-reda katanya. Nah akhirnya karena nggak enak juga, udah malam masa masih di situ. Nah papa memutuskan pulang tuh di jalan desa yang jelek itu, karena masih berbatuan gitu katanya akses ke jalan desa tersebut, jalan yang menghubungkan antar kecamatan tersebut. Nah di tengah perjalanan tiba-tiba motor yang dikendarai papap saat itu, motor kalau nggak salah papap tuh bilang motornya tuh Yamaha DT atau apa gitu, saya lupa, pokoknya motor trail zaman dulu lah. Nah bannya tuh kempes. Nah untungnya saat itu papap ditemani oleh salah satu temennya juga yang sama-sama bertugas di pembangunan jalan desa tersebut. Kalau dari ceritanya papap sih, saat itu tuh jalan tuh masih hutan katanya, kiri kanan ya pokoknya belum kayak sekarang lah kondisinya tuh, penerangan juga nggak ada katanya. Nah akhirnya papap dan temennya itu memutuskan untuk mendorong motor tersebut gitu. Karena mungkin bannya kempes dan berlumpur juga, jadi motor itu terasa berat. Nah ketika di tengah-tengah kondisi seperti itu, tiba-tiba papap dan temennya itu mendengar suara perempuan yang ngetawain dia dari belakangnya dia katanya. Cekikikannya itu seperti bergema katanya di mana-mana. Suaranya itu cekikikannya itu kayak pakai echo katanya, bergema. Pokoknya kalau penggambarannya papap saat itu katanya kalau ditangkap dipegang ke belakang tengkuk, kayaknya dia ada di belakang tengkuk deh katanya. Itu kalau cerita lebaynya mungkin ya, hiperbolanya papap cerita saat itu. Nah dengan temennya itu akhirnya papap bergegas tuh mendorong motor gimana pun caranya biar cepet pergi dari situ gitu kan, karena kejadiannya tuh lumayan lama katanya. Entah karena lumayan lama itu karena panik atau karena ketakutan juga gitu. Nah singkat cerita gak mau berlama-lama di situ, papa mencoba menyalakan motor, nggak peduli, dan alhamdulillah katanya motornya tuh nyala, dan dia pakai motor itu berdua dengan temannya, nggak peduli yang terjadi meskipun ban kempes dia hajar katanya. Apalagi saat itu mungkin kan tukang tambal ban juga nggak ada mungkin di yang namanya akses desa gitu. Dan seperti kejadian sebelumnya, papap tancap gas tuh dengan kondisi motor kempes, dan alhamdulillah sampai juga di rumah. Nah ketika di rumah kejadiannya seperti kejadian yang dialami pamannya papap itu, papap tabrak tuh pagar rumah,
dan langsung geletakin motornya di situ bersama temannya. Dia selonjoran di teras dengan muka yang pucat dan panik. Nah, nenek saya keluar dari rumah dan ngelihat kejadian itu. Lalu ya kalau ngelihat kejadian itu ya mungkin udah bisa diasumsikan nenek saya berpikiran ini ada sesuatu di jalan. Dan akhirnya untuk menenangkan papap karena kehujanan dan basah kuyup, nenek saya tuh ngasih air panas di situ gitu. Dan saking gak sadarnya papap dalam keadaan seperti itu dia minum 1 gelas itu katanya. Yang namanya orang panik mungkin ya, namanya air panas itu nggak kerasa gitu. Sampai katanya mulutnya tuh kayak ya yang namanya kebakar gimana sih katanya rasanya, tapi nggak sadar waktu itu tuh. Taunya tuh ketika besok paginya tuh kok merah-merah katanya mulutnya itu. Dan kejadian ini yang dialami papa pun dibenarkan oleh adik-adiknya papap saat itu ketika saya pun kalau bertanya kepada tante saya tuh, dan iya katanya papap mengalami hal itu. Dan bahkan ceritanya tuh valid kalau nginget lagi ke momen itu. Ya saya saat itu mendengar kisah yang dialami papap karena masih kecil ya, antara mencekam, takut, dan ya campur aduk lah gitu. Tapi untuk saat ini saya hanya bisa mengenang momen-momen bersama papap gitu. Ya mungkin salah satunya itu yang masih bisa saya kenang gitu, kejadian mistis yang dialami papap. Oke, untuk episode kali ini mungkin sudah sampai di sini cerita papap. Saya titip buat teman-teman yang masih mempunyai orang tua, dijaga dengan baik-baik karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala berada di orang tua. Mohon doanya ke orang tua, dijaga baik-baik, jangan sampai mengalami seperti saya ketika orang tua sudah nggak ada tuh kayak berasa banyak penyesalan. Entah penyesalan itu nggak jelas gitu, menyesali apa gitu, tapi ya pasti banyak penyesalan. Terus yang bikin saya sedih yaitu doa yang makbul itu, doa yang bisa menembus langit itu doa orang tua. Dan sekarang saya harus meminta doa ke siapa lagi gitu. Kalau dulu mungkin ada powernya gitu ditambahin ketika saya meminta sesuatu kepada Tuhan, ya orang tua ikut mendoakan tuh jauh lebih mustajab gitu doanya. Oke, untuk Sobat Obor dimanapun kalian berada, bagi Sobat Obor yang memiliki kisah pengalaman horor atau kisah mistisnya, boleh dikirim ke obor13.official@gmail.com. Semoga dari cerita teman-teman bisa diambil hikmah dan pelajaran ke depannya agar kita bisa menjadi manusia yang lebih baik. Saya cukupkan untuk episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.